Selamat datang kembali di sesi pembahasan kita. Hari ini kita mau kupas tuntas soal Muhammadiyah. Ya, organisasi Islam yang pasti sudah sering Anda dengar ya. Betul. Tapi mungkin yang bikin kaget, Muhammadiyah ini disebut-sebut sebagai salah satu organisasi keagamaan terkaya di dunia loh. Menarik sekali tuh. Nah, kita punya beberapa catatan, laporan juga, yang menyoroti soal aset dan jaringan mereka yang luas banget nih. Jadi, misi kita kali ini kita coba bongkar yuk. Bongkar gimana organisasi yang awalnya sederhana ini bisa jadi, ya bisa dibilang raksasa dengan aset triliunan rupiah. Dan yang penting, apa sih rahasia suksesnya? Yang krusial di sini menurut saya kekayaan ini tuh bukan angka di kertas saja. Oh gitu. Iya, ini lebih ke manifestasi kontribusi nyata. Di pendidikan, kesehatan, sosial, dampaknya jutaan orang merasakan. Mari kita bedah bareng-bareng. Oke, siap. Kita mulai dari fakta yang jujur aja cukup menghentak nih. Ada sumber kayak Asia Stats, mereka bilang Muhammadiyah itu peringkat keempat organisasi keagamaan terkaya di dunia. Peringkat 4 global ya, bukan main-main. Dan uniknya, satu-satunya dari dunia Islam yang masuk 10 besar itu. Estimasi asetnya sekitar 400 triliun rupiah lebih. Kalau didolarin, puluhan miliar dolar AS itu. Angka 400 triliun rupiah itu, coba kita bayangkan ya, itu bisa setara anggaran tahunan beberapa kementerian besar loh di Indonesia. Wah, iya ya. Kebayang skalanya. Ini menunjukkan skala operasional yang benar-benar masif. Jadi di atasnya itu ada gereja Mormon di AS, terus gereja Katolik Jerman, sama Tirumala Tirupati di India. Jadi posisi keempat ini memang kelas berat ya? Kelas berat, sangat signifikan. Sungguh, mengesankan ya skalanya. Tapi mungkin bisa kita segarkan ingatan sedikit. Awal mula Muhammadiyah ini gimana sih ceritanya? Oke, jadi Muhammadiyah ini kan lahir dari gagasan KH Ahmad Dahlan ya. Di Jogja itu kan? Betul, di Kauman, Yogyakarta, tahun 1912, tepatnya 18 November. Niat awalnya itu untuk pemurnian, pembaruan pemahaman Islam. Maksudnya pembaruan gimana tuh? Ya, kembali ke sumbernya, Al-Quran dan hadis, untuk melawan yang waktu itu dianggap kejemudan, kekakuan berpikir gitulah. Oke, biar lebih dinamis ya? Iya, fokus utamanya jelas, amal soleh dan kemajuan umat. Nama Muhammadiyah sendiri kan artinya pengikut Nabi Muhammad, jadi meneladani beliau. Paham. Nah, balik lagi nih ke soal aset triliunan tadi. Gimana ceritanya sebuah organisasi sosial keagamaan bisa bangun dan kelola kerajaan aset sebesar itu? Apa mesin penggeraknya? Nah, jantungnya itu ada di konsep yang namanya Amal Usaha Muhammadiyah. Biasa disingkat Iya. AUM. AUM ya? Amal Usaha Muhammadiyah. Skalanya itu, ribuan. Bahkan ada yang bilang puluhan ribu lembaga pendidikan. Pendidikan? Dari level apa aja tuh? Dari TK sampai perguruan tinggi. Universitas dan sekolah tingginya aja ada sekitar 170-an lebih. Wow, banyak banget. Ditambah lagi ratusan rumah sakit dan klinik, belasan ribu masjid dan musola, ratusan panti asuhan. Terus ada juga lembaga keuangan mikro syariah. Gila, jaringannya luas sekali ya. Terus saya pernah dengar juga soal aset tanah wakaf mereka yang katanya luas banget. Oh ya, betul. Tanah wakaf itu tanah amanah umat ya, untuk kepentingan umum. Luasnya itu puluhan juta meter persegi, tersebar di ribuan titik. Puluhan juta meter persegi, luar biasa. Dan yang krusial nih, semua aset itu atas nama organisasi, bukan punya perorangan. Ini penting. Oke, tapi pertanyaannya, dengan aset sebanyak dan seluas itu, gimana cara ngelolanya biar efektif? Pasti rumit ya? Nah, ini kita masuk ke inti filosofi dan manajemennya. Ada prinsip yang legendaris banget di Muhammadiyah. Apa tuh? Hidupilah Muhammadiyah, jangan mencari hidup di Muhammadiyah. Dalam juga ya maknanya. Iya, prinsip ini tuh bukan cuma slogan. Ini menjiwai etos kerja banget, jadi semangat pengabdiannya kuat. Ini yang bikin efisien juga, karena banyak didorong kerelawanan, dedikasi. Beda sama perusahaan murni cari untung. Menarik. Jadi semangat pengabdian jalan bareng sama manajemen yang profesional gitu. Gimana mereka nyimbangin misi sosial sama tuntutan pengelolaan modern? Tepat sekali. Spiritnya memang filantropi ya kan? Terinspirasi dari filosofi Al-Maun itu. Surat di Al-Quran soal peduli sama kaum lemah anak yatim. Oh iya, surat Al-Maun. Tambah lagi soal kemandirian. Kemandirian finansial maksudnya? Iya. Sejak awal ditekankan banget, jangan tergantung sama bantuan pemerintah. Jadi kekuatannya dibangun dari dalam.
dari dukungan jaringan kader, alumni yang solid banget. Jadi bisa dibilang kekayaan ini wujudnya lebih ke aset produktif ya, yang manfaatnya terus muter buat masyarakat. Bukan sekedar dana cair di rekening gitu. Benar sekali, persis seperti itu. Asetnya ya gedung sekolah, kampus, rumah sakit, tanah produktif. Manfaatnya ya kembali lagi ke publik dalam bentuk layanan. Jadi bukan kekayaan yang ditimbun buat dinikmati segelintir elit ya. Sama sekali bukan. Fokusnya di keberlanjutan dampak sosial. Mereka juga terus berinovasi loh. Misalnya ada amanat muktamar terakhir. Muktamar itu kongres nasional mereka kan ya? Betul, yang 5 tahunan itu. Nah, ada amanat untuk mengembangkan Bank Syariah Muhammadiyah. Jadi, terus bergerak maju. Keren. Lalu dampak konkretnya nih buat masyarakat luas, gimana? Sejauh apa terasa? Wah, dampaknya luas banget. Diperkirakan itu puluhan juta orang loh, baik anggota maupun masyarakat umum ya, yang merasakan manfaat langsung. Dari layanan pendidikan, kesehatan, sosial itu ya? Iya, dan gak cuma di dalam negeri, peran kemanusiaan internasionalnya juga signifikan, kayak bantuan ke Palestina, ke Filipina, dan tempat lain. Oke, jadi jelas banget ya keberhasilan finansial dan pengaruh Muhammadiyah ini bukan kebetulan atau sulap semalam. Jauh dari itu. Ini kombinasi dari amal usaha yang supermasif, terus filosofi pengabdian yang kuat banget, manajemennya profesional, dan juga semangat kemandirian yang dijaga terus. Betul sekali. Nah, melihat model Muhammadiyah ini ya, yang sukses luar biasa, memadukan spiritualitas, pelayanan sosial, sama kemandirian ekonomi, dalam skala sebesar ini, Dia, ini muncul sebuah pertanyaan reflektif nih mungkin buat Anda yang mendengarkan juga. apa tuh? Seberapa jauh sih prinsip kemandirian, pengelolaan aset produktif, sama etos pengabdian ala Muhammadiyah ini bisa jadi inspirasi? Nggak cuma buat organisasi lain ya, tapi mungkin juga dalam konteks lebih luas untuk bangun kesejahteraan bangsa kita. Pelajaran apa ya yang bisa kita ambil dari model unik ini?